Saudara, Polres Ikan Nusa Tenggara Timur mengusut kembali kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang terjadi 4 tahun lalu. Seorang pengasuh bayi yang tengah berjalan-jalan bersama anak majikannya menjadi korban. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 12 Agustus lalu. Pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket hitam sempat melewati korban sebelum melakukan aksinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati. Namun, kita masih sering menjumpai banyak sekali pelecehan seksual di sekitar kita, misal di tempat kerja, sekolah, bahkan di ruang publik. Pelaku pelecehan seksual tidak hanya menyakiti korban secara emosional dan fisik, tapi juga menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengambil tindakan guna mengatasi masalah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pelecehan seksual. Nah, sebelumnya pelecehan seksual yaitu tindakan yang tidak terpuji. Tindakan ini bisa jadi yang non-verbal maupun yang verbal. Nah, tindakan pelecehan seksual ini sering terjadi di masyarakat sekitar kita, terutama yang tindakan yang non-verbal. Sehingga tindakan ini tindakan yang merasa kurang nyaman kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut merasa haknya untuk mendapatkan keamanan sebagai warga negara, yaitu merasa tidak terjadi. Sehingga pelecehan seksual ini perlu adanya ketaatan hukum yang benar-benar harus menjelaskan tentang pelecehan seksual tersebut. Lalu, bagaimana pendapat masyarakat dalam menghadapi masalah ini? Kami akan berbicara dengan para masyarakat dengan latar belakang berbeda untuk mendengarkan pendapat mereka. Kalau menurut saya ini, Mbak, yang pertama itu korban-korban pelecehan seksual itu harus diberikan dukungan psikologis. Jadi, misal masyarakat sekitarnya ataupun tetangganya itu diberikan dukungan psikologis kepada si korban. Karena pastinya kalau orang yang kena pelecehan seksual itu dia bakal down dan sebagainya, ya, psikologisnya menurut itu kita bisa memberikan dukungan dengan memberinya semangat, terus membantunya dalam memecahkan masalah ini dan sebagainya. Penanganannya itu berdasarkan Permendikbud saja, karena kan perguruan tinggi negeri itu sudah ada peraturan sendiri tentang satuan tugas pencegahan dan penanganan seksual. Itu Permendikbud nomor 30 tahun 2021, dan itu sudah dijelaskan di pasal 11 itu tentang pendampingan korban, yang dimana korban itu berhak mendapatkan pendampingan seperti layanan konseling dan juga bantuan hukum apabila memang korban itu membutuhkan sebuah bantuan hukum yang kami sediakan seperti itu. Dan kemudian ada juga di pasal 12 itu tentang perlindungan korban, yang dimana perlindungan itu dapat berupa seperti kerahasiaan identitas. Nah, kami sebagai advokasi itu juga bekerja secara silent untuk menjamin kerahasiaan korban seperti itu. Dan juga apabila memang korban memerlukan sebuah bantuan psikologis, kami mendatangkan psikolog itu untuk bantuan psikologis korban seperti itu. Kalau menurut aku ya, sebelumnya itu pelaku pelecehan seksual kan dia manusia yang meminta asasi, dan kita sebagai negara itu juga bersedia mendapatkan hak yang hukum gitu, hak untuk mendapatkan hukum terkait dengan negara mengambil kebijakan. Terus dia juga punya hak memberikan penjelasan itu sudah seperti terus hak apa ya kayak mengajukan bukti kalau misalnya sesuai. Jadi saya pelaku pelecehan seksual harus mengikuti tindakan yang akan dia dapatkan. Terus dia juga harus bisa menghormati hak dari korban karena dia juga korban. Masyarakat atau terutama warga yang juga ya dapat mendukung keadilan bagi korban itu seperti tidak melakukan tindakan yang merugikan korban dan tindakan yang tidak merugikan korban itu sudah dijelaskan juga di Permendikbud itu nomor 3 2011. Seperti apa? Seperti tindakan revitalisasi. Nah, itu tindakan seperti menyalahkan korban. Itu sebenarnya dari orang menyalahkan korban itu mengalami kekerasan seksual karena memakai pakaian ketat seperti keluar malam seperti itu. Nah, kekerasan seksual itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, dan pada saat apapun seperti itu. Jadi tidak perlu menghindari untuk menyalahkan korban seperti itu, dan juga tidak menyebarkan identitas korban, dan mendorong korban apabila mereka itu merasa takut untuk melapor seperti itu. Kita bisa memberikan dorongan kepada para korban untuk segera melapor dengan cara kami juga sudah memberikan beberapa standar di masing-masing fakultas yang itu berisi hotline security PKS, dan itu bisa memancing atau memberikan dorongan kepada korban untuk melapor. Jadi kita harus merangkul ya, karena harus jelas korban Atau memberikan dukungan sosial juga kepada para korban kekerasan seksual. Berarti peran masyarakatnya ya, Mbak. Kalau menurut saya peran masyarakatnya itu kita ini sih melapor. Misal kita tahu nih ada korban pelecehan seksual, itu terus kita
Pertama, hak korban. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan baik dari keluarga, masyarakat, maupun hukum. Dukungan sosial, psikologis, dan hukum dapat membantu mereka agar cepat pulih dari trauma yang mereka alami. Penting diingat bahwa menyalahkan korban tidak akan menyelesaikan permasalahan ini. Sebaliknya, ketika kita memberikan dukungan dan empati merupakan langkah awal untuk menciptakan keadilan. Kedua, kewajiban masyarakat. Sebagai bagian dari komunitas, masyarakat memiliki kewajiban moral untuk memberikan dukungan pada korban. Jangan diam saja ketika melihat ketidakadilan terjadi. Melaporkan pada pihak berwenang merupakan kewajiban sebagai warga negara yang berhak. Dan terakhir adalah kewajiban pelaku. Pelaku memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di atas hukum. Perlu proses hukumnya adil agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan memberikan efek jerah sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Setiap orang memiliki peran untuk menciptakan keadaan yang aman dan bebas akan tindak pelecehan seksual. Kita bisa memulainya dari hal yang terkecil, seperti edukasi dalam keluarga, pentingnya saling menghormati. Lalu kita juga bisa mengikuti kampanye-kampanye atas tindak pelecehan seksual, dan juga kita bisa ikut melaporkan jika kita melihat saat seseorang terlanggar hak privasinya. Ingat, tindakan kecil bisa menciptakan perubahan yang besar. Dengan menjadi masyarakat yang peduli dan bertindak, kita bisa mencegah pelecehan seksual dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup dan aman bermartabat. Bersama, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan peduli. Jika Anda ataupun orang terdekat Anda membutuhkan bantuan, Anda bisa menghubungi pusat layanan terdekat. Jangan pernah merasa sendirian, karena keadilan adalah hak semua orang.